Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Santika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan perihal ringkasan skripsi yang sudah saya buat. Skripsi saya berjudul Dakwah Media Internet. Analisis wacana artikel website muslim.or.id periode penerbitan bulan September 2020. Latar belakang penelitian. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dunia dakwah terus mengalami perkembangan dengan tantangan yang lebih kompleks. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka seorang dai harus mengikuti dan bisa menyimbangi teknologi. Jangan sampai seorang dai tidak mampu memahami apa saja yang dibutuhkan oleh manusia di era teknologi ini. Perkembangan teknologi ini membuat narasi pesan dakwah tidak hanya dengan ceramah langsung, tapi kegiatan dakwah ini diberi ruang penyampaian lebih luas dengan menggunakan media sebagai alat penyampainya. Media ialah salah satu unsur dari kegiatan dakwah atau disebut wasilah. Wasilah dakwah bisa dikatakan alat penghubung dai terhadap madunya. Pada proses penyebarluasan pesan dakwah terhadap objek dakwah bertujuan sebagai penunjang agar kegiatan dakwah semakin efisien dan praktis dalam pelaksanaannya. Salah satu media massa yang sangat efisien di masa modern ini adalah pemanfaatan jaringan website atau internet. Ini merupakan sebuah terobosan bagi efektivitas dakwah. Selaras dengan kompetensi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, dengan fokus terhadap 3 ranah. Yang pertama adalah ranah khitabah melalui public speaking, kemudian kitabah melalui tulisan, dan juga i'lam melalui penyiaran. Maka pemanfaatan media internet ini termasuk dalam ranah yang kedua, yaitu ranah kitabah atau dakwah melalui tulisan. Laman muslim.or.id adalah salah satu website dakwah Islam yang berdiri sejak tahun 2005. Merupakan situs yang dibuat dalam rangka ikhtiar menyebarluaskan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia digital. Website muslim.or.id ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, artikel yang dimuat selalu membahas hal yang faktual sesuai realitas dalam berbagai aspek yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin di Indonesia, dari mulai politik, ekonomi, sosial, dan maupun budaya. Kedua, setiap kali postingan artikel ini tidak jarang menembus ribuan viewers, sehingga menjadikan artikel website ini trending di jagat informasi dunia maya. Yang ketiga, pada bulan September 2020, cukup banyak peristiwa yang terjadi atau tengah dihadapi oleh kaum muslimin Indonesia. Dari mulai masih berlakunya status pandemi corona, kebijakan pemerintah, kebijakan ketentuan beribadah, dan lain-lain. Maka dalam kesempatan ini, peneliti mengambil penelitian dengan judul dakwah media internet. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, sebagai fokus penelitian yakni analisis wacana yang disajikan oleh website muslim.or.id, maka untuk pemecahan masalah tersebut disusun beberapa pertanyaan diantaranya. Yang pertama, bagaimana pesan dakwah yang disampaikan dalam artikel muslim.or.id penerbitan periode bulan September 2020 ditinjau dari struktur makro, kemudian ditinjau dari superstruktur, dan terakhir ditinjau dari struktur mikro. Adapun tujuan dan juga kegunaan penelitian, tujuannya yang pertama yakni mengetahui pesan dakwah yang disampaikan dalam artikel muslim.or.id penerbitan periode bulan September 2020 ditinjau dari struktur makro, kemudian ditinjau dari superstruktur, dan yang terakhir ditinjau dari struktur mikro. Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna baik secara praktis maupun teoritis. Secara praktis, menjadikan setiap dai ataupun mahasiswa KPI yang dipersiapkan untuk menjadi seorang dai mampu menganalisa suatu wacana tulisan dalam isi kajian dakwah melalui media tulisan. Yang kedua ini secara teoritis, mampu memberikan kontribusi yang sangat vital dan juga penting, dan diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermakna yang saling ada keterkaitan dengan analisis wacana terdapat dalam suatu media yang sangat populer. Kerangka konseptual. Dakwah ialah suatu proses penyampaian pesan religi kepada umat manusia, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Dengan didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, proses penyampaian pun bertambah langkahnya. Sehingga dari urgensi menyiapkan sumber daya manusia, terutama dai, yang mana tugasnya tidak hanya menyampaikan pesan secara oral saja,
tapi dengan langkah lain baik tulisan maupun audiovisual sesuai perkembangan zaman hari ini. Beranjak dari hal tersebut, maka dibentuklah jurusan komunikasi penyiaran Islam guna mempersiapkan dai yang kompeten dalam 3 ranah, yakni tobah, kitabah, dan ilam. Dan menjadi fokus penelitian ini ialah ranah kitabah atau tulisan. Dengan penggunaan media tulisan menjadi lebih luas dalam penyebarluasannya. Apalagi untuk era sekarang terfasilitasi oleh media baru, yakni dengan adanya internet, yang mana penyebarluasannya tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan maupun waktu. Hanya dengan syarat memiliki alat untuk mengaksesnya saja. Internet ialah media yang digunakan dalam mengefektifkan proses komunikasi. Dengan tidak terbatasnya yang mengakses, ini bisa dimanfaatkan oleh umat muslim untuk menunjukkan eksistensinya sebagai dogma ataupun ajaran yang rahmatan lil alamin. Langkah ini pun sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga muslim seantero dunia, dengan ikut andil terjun dalam dunia internet sebagai bukti bahwa seorang muslim tidak jumud dalam memandang teknologi. Begitupun di tanah air, banyak bertebaran website yang isi kontennya ialah Islam. Salah satunya ialah website muslim.or.id yang mendapatkan rating tertinggi di Indonesia pengunjung websitenya. Beranjak dari situlah, peneliti ingin mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi dari isi konten yang disajikan dalam website tersebut, sehingga menyedot animo masyarakat dunia maya untuk selalu mengikutinya. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, disinilah peneliti memakai analisis wacana. Analisis wacana model Ten Avandik ini menjelaskan bahwa analisis wacana ini dapat didayagunakan dalam 3 tingkatan, diantaranya yang pertama struktur makro, yaitu makna umum dalam teks. Ini bukan hanya tentang isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa, yaitu makna umum ataupun tema yang diangkat dalam suatu tulisan tersebut. Yang kedua adalah superstruktur, yakni kerangka teks bahwa struktur dalam elemen wacana ditempatkan dalam tulisan secara utuh. Artinya, kerangka teks ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, isi, kemudian penutup. Dan yang terakhir adalah struktur mikro. Nah, ini wacana yang diteliti dengan mengamati kata, kalimat, parafrase, dan sebagainya. Landasan teori. Yang pertama ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan jenis dari komunikasi yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap informasi untuk masyarakat luas. Proses dalam komunikasi serta penyebaran informasi menggunakan media telah menjadi wujud dari ketergantungan terhadap komunikasi massa. Yang kedua ada konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini teori yang dibuat oleh Peter L. Berger dan juga Thomas Lockman, yang menggambarkan pemikiran konstruktivitas, bahwa realitas sosial ini dibangun dan dikonstruksi oleh manusia. Manusia yang bebas berhubungan antar manusia, individu yang menjadi penentu dalam bersosial, yang dikonstruk berdasar keinginannya. Hasil dari interaksi antar individu ini mampu membedah bagaimana sosial diproduksi ulang dengan praktek itu sendiri. Dengan 3 tahapan, yang pertama ada eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi. Kemudian ada penelitian terdahulu. Terbagi menjadi 2, yakni ada bentuk karya skripsi dan juga karya jurnal ilmiah. Yang pertama ada pesan dakwah dalam sinetron catatan harian Aisyah, studi analisis wacana Ten Afandi pada sinetron catatan harian Aisyah pada tanggal 8 Januari 2016 di RCTI. Keterangannya yakni output dan objek pada penelitian ini mencari pesan dakwah dalam konten audiovisual, yakni sinetron tayangan televisi. Itu untuk kategori skripsinya. Contohnya yang kedua ada kategori jurnal ilmiah, ini ada dakwah di media sosial. Metode serta pesan dakwah yang disampaikan pada akun YouTube Ahyar TV. Untuk penelitian ini, teori yang digunakan yakni Citradari dan teori SMRC Berlo. Itu merupakan contoh dari penelitian terdahulu. Langkah-langkah penelitian yang pertama ada paradigma dan pendekatan, yakni menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Kedua ada metode penelitian, yakni menggunakan metode analisis wacana model Ten Afandi. Yang ketiga ada jenis data dan sumber data yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada data primer, yakni sumber data pada penelitian ini yang digunakan adalah isi artikel dari muslim.or.id. Kemudian data sekundernya ini sebagai data pendukung yang dihimpun melalui literatur bacaan seperti majalah, buku, dan literatur bacaan yang selaras dengan proses analisis wacana. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data melalui 2 tahap, yakni studi dokumentasi dan juga studi kepustakaan.
Dan selanjutnya ada pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yakni pendekatan analisa dengan mensintesa dari data berbagai sumber teori. Dan yang terakhir adalah teknik analisis datanya. Yang pertama mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan, kemudian penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kondisi objektif objek penelitian. Muslim.or.id merupakan situs yang dikelola oleh mahasiswa dan juga alumni di Yogyakarta dan sekitarnya. Tujuan dari website muslim.or.id ini berusaha menyebarluaskan dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di jagat maya. Kemudian moto yang digunakan yakni adalah memurnikan akidah dan menebarkan sunnah. Website muslim.or.id ini telah memiliki badan hukum yang menginduk ke Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 2014. Struktur makro yang terdapat pada artikel yang diteliti terdiri dari beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, kemudian bertaubat, menuntut ilmu, membaca doa, menyampaikan berita baik, bersyukur, tawadu, tawakal, takwa, muhasabah, dan berikhtiar, serta tepat waktu. Tema tersebut terbagi dalam 3 kategorisasi pesan dakwah, yaitu pesan dakwah akidah, syariah, dan juga akhlak. Kemudian ada hasil dan pembahasan superstruktur. Superstruktur ini yakni kerangka yang menyusun sebuah teks secara utuh. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa superstruktur dari 3 judul artikel yang diteliti pada website muslim.or.id ini yang terdiri dari 3 plot. Yang pertama yakni lead, isi, dan juga penutup. Dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan struktur mikro. Struktur mikro ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada semantik, yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama elemen latar, yang mana latar yang digunakan dalam artikel ini kebanyakan secara faktual. Kemudian ada elemen detail, dan bagian detail ini kebanyakan menggunakan cerita zaman Rasulullah ataupun langsung menggunakan dengan ayat-ayat Al-Quran atau dari Al-Quran. Dan yang terakhir ada elemen maksud. Jadi maksud ini adalah poin inti yang ditempatkan kebanyakan di isi dan juga di penutup artikel. Dan ada unsur sintaksis yang terbagi menjadi 3 elemen juga. Yang pertama ada bentuk kalimat. Bentuk kalimat ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Dan kebanyakan pada setiap artikelnya menggunakan kalimat aktif. Kemudian ada elemen koherensi. Koherensi ini merupakan kata hubung antara kata kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya, dan kebanyakan lebih didominasi dengan kata hubung dan, yang dimana sudah disebutkan dalam artikel tersebut sebanyak 47 kali. Dan yang terakhir ada elemen kata ganti. Pada penelitian hari ini, kata ganti yang sering digunakan adalah kata ganti orang pertama bentuk jamak atau kita yang disebutkan sebanyak 46 kali. Ya, ini lebih dominan dari kata ganti yang lainnya. Kemudian ada unsur stilistik yang terdiri dari elemen leksison. Ya, ini menggunakan kata-kata serapan dan juga dari bahasa Arab. Dan yang terakhir ada unsur retoris yang terbagi menjadi 2 elemen. Yang pertama ada elemen grafis, di mana memberikan jarak untuk penulisan dalil ayat Al-Quran pada artikel yang disajikan, sehingga ada ruang untuk lebih leluasa dalam memahami ayat ataupun dalil Al-Quran tersebut. Yang terakhir ada elemen metafora. Ini penggunaan kalimat metafora dan juga hiperbola untuk mempermudah pemahaman pembaca. Dan ini cukup dominan dari setiap artikel terdapat elemen metafora ini. Dampak penelitian dan saran. Dampak penelitian yang pertama, mahasiswa KPI mampu menguasai teknik analisis wacana sehingga bisa menganalisis suatu wacana tulisan dalam isi kajian dakwah melalui media tulis.
Yang kedua, mampu meningkatkan wawasan dan kemampuan mahasiswa KPI terkhusus pada kajian linguistik atau tata bahasa. Yang ketiga, mahasiswa KPI dapat membuat suatu karya tulisan dengan penyusunan sesuai dengan memperhatikan elemen wacana tulisan model Teun Avandik. Kemudian untuk saran, peningkatan minat dan sumber daya para dai yang berdakwah melalui tulisan khususnya internet. Sarankan dalam analisis wacana tidak hanya model Teun Avandik saja yang digunakan, melainkan bisa menggunakan model-model analisis wacana yang lain dalam penelitian analisis wacana. Sekian penjelasan ringkas mengenai ringkasan skripsi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.